Halo teman-teman semua, di video ini kita akan membahas satu faksi yang sering banget dianggap anak tiri di AFK Arena, yaitu Mauler. Banyak yang bilang Mauler itu faksi terlemah, susah dipakai buat push campaign dan cuma bagus buat tower doang. Tapi tunggu dulu, dengan dirilisnya hero-hero baru, stigma itu mulai berubah. Kalau kamu pemain baru atau F2P yang lagi nyusun wishlist, kamu wajib masukkan 5 hero ini. Sebelum kita masuk ke masing-masing hero, ini alasan kenapa saya memilih kombinasi ini untuk early game. Yang pertama, early game utility. Berbeda dengan Mauler jadul yang cuma bisa lifesteal tapi gampang mati, kelima hero ini punya utility gila-gilaan. Ada yang bisa summon, ngebab, sampai crowd control yang kuat. Yang kedua ada long term viability. Mereka bukan cuma kuat di early game, tapi juga tetap terpakai di endgame mode seperti Core Stream, Nightmare Corridor, dan Treasure Scramble. Investasi kamu nggak akan rugi. Dan yang ketiga, solusi faksi terlemah. Masalah utama Mauler biasanya adalah kurangnya support dan crowd control. Daftar ini memprioritaskan hero yang menutupi kelemahan tersebut, membuat tim Mauler kamu menjadi lebih balance. Sedikit konteks, Mauler sering disebut faksi terlemah karena mereka sangat agresif tapi minim pertahanan tim. Namun, meta sekarang berubah. Hero-hero Mauler di list ini punya mekanik yang jauh lebih kompleks. Mereka nggak cuma full keras tapi juga bermain strategi. Yang pertama di list ini adalah Naroko, dengan kelas utama tank dan role utama sebagai healer. Kenapa Naroko? Naroko ada definisi satu paket lengkap. Dia bukan cuma tank yang tebal, tapi dia memanggil Nadia, si cengeng pasir, yang bertindak sebagai unit tambahan di lapangan. Kelebihannya adalah yang pertama, distraksi. Nadia bisa mengalihkan perhatian musuh, menyerap damage, memulihkan teman, dan menyebabkan efek taun pada musuh untuk mengurangi damage yang mereka timbulkan. Yang kedua adalah buff dan debuff. Dia memberikan buff defense ke teman dan debuff defense ke musuh. Yang ketiga ada survivability. Sangat susah dibunuh di early game karena mekanik summonnya. Hero yang kedua adalah Pika, dengan kelas match dengan role continuous damage. Kenapa Pika? Kalau kamu butuh carry yang bisa meratakan musuh sekaligus, Pika adalah jawabannya. Dia adalah powerhouse modern untuk Mauler. Kelebihannya antara lain, yang pertama, AoE damage masif, serangannya bersifat area, sangat bagus untuk membersihkan musuh yang bergerombol. Yang kedua ada scaling. Semakin lama pertarungan berjalan, damage-nya akan semakin sakit. Dan yang ketiga adalah active shield. Mekaniknya sangat efektif melawan musuh yang suka pakai shield dan juga mengurangi defense musuh. Hero yang ketiga adalah Talimar, dengan kelas support dan role utama Buffer. Talimar adalah support Mauler terbaru yang hadir bersama partner kecilnya Betsy. Mereka bekerja sebagai duo unik yang bisa memberikan buff besar ke tim sekaligus melemahkan formasi dan pertahanan musuh. Saat ini, Talimar menjadi salah satu top tier support di Twisted Storm dan Cold Storm berkat kemampuan buff damage yang sangat tinggi. Kelebihan Talimar. Yang pertama, displacement and crowd control. Talimar bisa menarik musuh ke arah depan, merusak positioning musuh sejak detik pertama. Efek ini juga memberikan knockback dan stun. Sangat efektif untuk mengacaukan tim yang bergantung pada formasi. Yang kedua, buff tim yang kuat. Memberikan critical buff dan pengurangan damage besar ke seluruh tim. Meningkatkan survivability dan potensi burst damage secara signifikan. Yang ketiga, support untuk boss battle. Dalam mode boss seperti TR ataupun CR, Talimar memberikan hingga 35% extra damage pada target yang tidak bisa bergerak, membuat performa DPS tim meningkat drastis. Hero yang keempat adalah Goren, dengan kelas Ranger dan role utama Buffer. Jangan pernah meremehkan hero yang satu ini.
Karena walau terlihat seperti seorang koki, Goren adalah salah satu hero Mauler paling serbaguna di early game. Karena dia bisa menjadi support, healer, sekaligus finisher dalam satu paket. Kelebihan Goren. Yang pertama, buff dan heal. Goren akan memasak makanan spesial yang memberikan heal instan, menaikkan attack, dan bahkan memberikan imunitas terhadap efek crowd control untuk tim. Buff seperti ini sangat jarang dimiliki faksi Mauler, dan jadi alasan kenapa Goren sangat kuat untuk pemula. Yang kedua, execute. Goren dapat menghabisi musuh yang sudah low HP dengan damage eksekusi, jadi sangat efektif menyelesaikan fight dengan cepat. Yang ketiga, survival skill. Ketika menerima damage fatal, Goren tidak langsung mati. Dia akan menjadi kebal beberapa detik sambil memulihkan HP dan energi dan kembali menyerang. Jadi, kalau kamu butuh ranger fleksibel yang bisa memperkuat tim dan sekaligus bisa membunuh musuh, Goren wajib masuk wishlist early game. Dan yang terakhir adalah Villanelle dengan kelas support dan role utama The Buffer. Villanelle membuktikan bahwa Mauler bukan hanya sekedar soal otot dan brute force. Dia ada support The Buffer mematikan dengan skill racun dan kotor energi yang sangat mengganggu. Kelebihan Villanelle. Yang pertama, energi control. Villanelle dapat mengurangi energi musuh, menyebabkan stun, dan dapat mencegah musuh mengeluarkan ultimate. Di early game, ini sangat OP karena ultimate adalah penentu kemenangan. Yang kedua, shielding. Villanelle memberikan shield ke dirinya dan rekan tim, membuat formasi jauh lebih tahan lama. Yang ketiga, damage amplifier. Musuh yang kena racunnya akan menerima damage lebih besar dari seluruh tim. Ini kombinasi mematikan ketika dikombinasikan dengan Pika sebagai damage dealer utama. Kalau kamu cari support yang bisa melemahkan musuh, mengontrol tempo battle, dan memperkuat banyak tim, Villanelle adalah pilihan terbaik. Jadi, itulah 5 hero Mauler yang wajib masuk wishlist kamu sekarang juga. Dengan komposisi ini, kamu gak akan lagi merasa Mauler itu faksi yang lemah. Mereka punya damage, heal, buff, dan tankiness yang lengkap. Nah, dari kelima hero ini, siapa yang sudah kalian punya atau paling ingin kalian dapatkan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau merasa terbantu, dan subscribe untuk tips AFK arena lainnya biar progres kalian makin ngebut. Sampai jumpa di video berikutnya.